Kamu bisa share screen kan? Oh, udah. Sampai yang buka dulu tadi. Sampai yang buka dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nanti ya, kita kemarin sudah libur lebaran. Hari ini kita akan mulai perkuliahan pertama untuk sesi praktisi ya. Jadi berikut ini ada Pak Rasmi, dia adalah nanti mungkin akan memperkenalkan diri terkait dengan perkuliahan ini mungkin juga sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi teman-teman di sini beruntung karena kelas ini bisa dilancar oleh praktisi. Jadi tidak semua kelas di masih learning ini yang mungkin hanya kelas ini aja ya, yang ada beberapa sesi nanti yang akan diisi oleh praktisi. Jadi silakan dimanfaatkan dan juga bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Ini silakan untuk aktif bertanya. Mungkin dari pemahaman yang sebelumnya, oh begini, oh ternyata di industri seperti ini itu bisa di mungkin itu. Oke, sebentar. Ini saya nyalakan mesinnya, ini panas banget. Ini semua kan? Ada yang punya Xiaomi atau HP kan? Bisa minta gambar. Intronya ada apa tadi ya? Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya ya. Terima kasih Mas Rizal udah diberi kesempatan buat sharing hari ini. Mungkin nanti saya bakal hard stop jam 9 tepat karena saya juga masih masuk kerja gitu. Jadi selesai nanti bakal saya hard stop dan mungkin kita bakal lanjut di minggu depan sharingnya. Ya. Mungkin kenalan dulu. Nama saya Reski. Sekarang adalah data scientist di Gojek di tim kartografi. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak buka aplikasi Gojek tuh kan sering tuh kayak ada kayak mungkin master location kalau misalkan dari Starbucks nih, dari Telkom kan ada hasil search-nya banyak, atau kalau teman-teman kayak ngepick beberapa location di sana, ada misalkan mau ke Matos itu ada gate-nya, misalkan ada di depannya SMA 8 atau Mustafi atau lain sebagainya, atau bahkan kayak routing juga misalkan dari rumah saya ke UB itu kira-kira ITE-nya berapa ya, itu juga kerjaan kita selama ini. Jadi kalau teman-teman udah sempat belajar beberapa konsep ya terkait klasifikasi, beberapa konsep klasifikasi juga kita gunakan di yang search location yang di paling kiri itu. Atau kalau misalkan teman-teman juga udah kenal yang namanya konsep regresi, kayaknya nggak ada ya di mata kuliah ini ya. Tapi konsep regresi kan kita kayak melakukan prediksi dengan target numerik ya. Itu juga kita lakukan juga tuh ketika kita mau ke prediksi ITE yang di sebelah kanan sendiri. Jadi kayak dari rumah saya ke sini tadi kira-kira kayak 20 menitan gitu kayak gitu. Itu yang kita lakukan kalau di tim kartografi dan banyak hal lain sebagainya lah kalau mau di breakdown lebih jauh. Dan di sini kita juga nge-build maps platform kita nggak cuma di Gojek tapi juga di Tokopedia juga. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak nge-pick address-nya di Tokopedia ya, kan kadang-kadang kalau teman-teman nge-pick kayak
pengiriman instan atau same day itu kan tidak ada kayak drop in point di mana ya. Itu juga salah satu yang kita build juga platform Maps kita di GoTo. Jadi satu platform kita digunakan di keseluruhan ekosistem di GoTo. Ya, sebelumnya sih juga sempat di Traveloka ngurusin marketing, revenue dan CX. Saya juga alumni di Telkom ini di 2014 kemarin. Ya, jadi agenda kita mungkin bakal ada 6 pertemuan, ya. Dan saya bakal breakdown jadi 2 ya. Di sini kan main topiknya ada classification dan clustering ya. Di awal hari ini saya pengen lebih ngebahas terkait bisnis ya. Jadi gimana sih teman-teman kayak nyambungin bisnis problem yang ada ke national product. Jadi kalau saya yakin sejauh ini teman-teman belajarnya kayak teknis banget. Ya kalau saya ngeliat slide Mas Rizal pusing pasti ya. Nah, di sini saya pengen ngobrolin bisnis aja. Ya, kita banyak discuss aja. Hari ini saya bakal banyak kasih use case aja. Kayak kira-kira kalau misalkan ada problem apa di company ini, solusinya kira-kira gimana, cara kita menyelesaikan dengan menggunakan masalah ini gimana. Ya, dan itu bakal saya bahas hari ini buat klasifikasi. Terus juga nanti di 3 minggu atau 4 minggu ke depan kita juga bakal bahas buat yang bagian clustering. Ya. Kalau udah nanti di minggu depannya saya bakal membahas terkait mulai teknisnya lagi terkait data processing, cleaning, modeling, terus juga kayak best practice-nya gimana, impact ke bisnisnya nanti gimana. Jadi kalau kita mau berinvestasi nih, apalagi yang udah berkolaborasi dengan bisnis ya, itu penting banget. Kayak kita kasih impact ke bisnis. Kayak nggak melulu kita kayak nerapin algoritma, udah belajar apa aja. KNN atau SVM yang mungkin teman-teman belajarin. Jadi kita nggak melulu implementasi itu. Tapi yang penting adalah seberapa valuable kita bisa mendeliver national product kita. Kayak misalkan, kita bisa saving cost-nya sebesar 100.000 USD, atau kita bisa gain revenue, additional revenue 1 juta USD. Itu kan yang mau kita deliver kan sebenarnya. Itu nanti bakal kita bahas juga di konsep ini di minggu 3, dan juga nanti dalam klasifikasi kita bakal bahas clustering juga. Ya. Jadi ya agendanya terkait ini aja sih sebenarnya, kayak saya bakal kayak ngedrop beberapa problem di kelas pagi ini ya. Nanti saya bakal ada game kecil-kecilan lah pagi-pagi ya biar nggak ngantuk banget. Terus juga bakal ada case study-nya. Terus juga saya bakal ngedrop sebuah dataset juga nanti. Kira-kira di dataset itu nanti kira-kira apa aja ya fitur-fitur yang mungkin kita bisa pakai buat menunjang prediksi netral kita, ataupun juga saya bakal membahas sedikit gimana cara penerapan data collecting itu juga, dan juga best practice dari modelingnya, mungkin overall flow-nya cara kerja kita gimana. Dan kayak kalau teman-teman mau ada pertanyaan, saya bakal taruh kayak gitu ya. Langsung aja. Aku pengen teman-teman ini ya buka, kita game dikit aja ya. Monggo pakai HP-nya aja nggak apa-apa. Hari ini kita buka dulu ya. Bukan. Ada di menti.com. Ya. Oke, teman-teman bisa buka ya, saya tutup ya. Nah, teman-teman bisa buka ini menti.com. Terus ada kodenya 49530489. Atau kalau mau di scan QR code-nya kecil banget ya. Nggak salah ya. Pokoknya menti.com, kodenya 49530489. Saya juga join ya.
049 53 0489. Berapa ini? Kelihatan ya? 22 ini. Oh iya, 24. Oke, cukup lah ya dari rekaman. Oke, jadi di sini saya ingin ada pertanyaan dulu sih sebenarnya buat mancing teman-teman semua. Sebelum kita lebih jauh ya, kan tadi saya udah nyampaikan kayak contoh-contoh case tadi kalau di Gojek itu ada beberapa ya saya kerjakan ya. Kalau menurut teman-teman, teman-teman di sini kan belajar terkait machine learning ya. Ada juga belajar terkait data science Gojek di sini. Saya pengen membahas sedikit. Menurut teman-teman, aplikasinya sebenarnya yang bisa diaplikasikan itu apa aja ya? Berdasarkan Gojek ya. Kalau saya kasih contoh, mungkin prevent fraud, mungkin itu salah satunya. Jadi kalau misalkan ada fraudster, kita bisa detect, kita bisa block juga. Nah, jadi yang bisa saja teman-teman, kalau misalkan ada ide, bisa di-jam bareng-bareng aja ya di Mentimeter ya. Aku pengen tahu kayak di common knowledge-nya teman-teman kayak seberapa general, seberapa common ya bayangan teman-teman ya. Jadi kita nanti bisa ngobrolin diskusinya Mentimeternya tidak sampai aja ya. Ya udah satu protection. Apapun ya boleh ya. Berdiri. Kalau teman-teman ngomong lagi di chat gini juga bisa. Combination. Hitung plagiasi. Oh, Kemiripan sebuah dokumen dengan dokumen yang lain. menarik. Ada lagi nggak? Paraphrase. Teman-teman. Thank you ya teman-teman partisipasinya ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Produk ya. Dan yang pasti benar banget kayak sehari-hari itu yang terjadi kayak gitu. Saya di sini kemudian dari terkait fraud detection salah satunya. Nah, ketika teman-teman kayak bikin satu fraud detection, apa ya? Teman-teman nggak serta-merta langsung nembak. Oh, kita ada masalah fraud nih. Kita mau bikin fraud detection, kita mau aplikasikan ke produk kita. Teman-teman jangan serta-merta langsung kayak tembak ke solusi itu. Tapi teman-teman harus masih mulai dulu ini. Kira-kira dari machine learning project itu teman-teman bisa save berapa? Ya. Cost yang di save itu produk kita ngumpulin fitur, kita ngembangin model kita, experimentation, implementasi API-nya, kolaborasi ke produknya, sampai banyak. Ketika kita kayak implementasi misalnya produk itu, itu panjang sekali. Jadi pastikan teman-teman itu selalu kayak hitung potential impact-nya berapa, dan apakah itu worth atau enggak dikerjakan. Ya, aku rasa ini juga berlaku ketika teman-teman lagi riset atau skripsi ya. Pastikan problemnya itu benar-benar ada. Teman-teman kayak menyelesaikan problem itu. Jangan sampai problemnya itu kecil, tapi solusi teman-teman kompleks sekali. Itu kan jadinya nggak masuk akal buat kalau di problem development buat kita implementasi kayak gitu. Ya.
Atau example ini adalah sebenarnya search algorithm. Kayak saya tadi dicontohin di awal ya. Ketika teman-teman kayak mau search location nih misalkan, ketika mau pesan goreng atau Gokar misalnya, itu kan pasti ada algoritma search yang kita lakukan di belakangnya. Kayak kira-kira mana nih place yang paling relevan, ya mungkin yang paling sering atau mungkin yang kayak relevansi secara string match-nya cukup bagus, atau mungkin dan banyak hal lainnya lah yang meningkatkan ranking dari search-nya teman-teman. Jadi teman-teman banyak lah caranya buat ngebikin sebuah data science project itu ya. Nah, jadi aku pengen ngakarin sekali lagi, teman-teman selalu mulai dari problem dulu ya. Ketika teman-teman mengerjain sebuah machine product, start dari problemnya dulu. Start dari problemnya dulu ya. Jadi selalu validasi aja ya. Numbernya kira-kira berapa. Lalu validasi dulu numbersnya berapa. Jadi kalau misalkan teman-teman nih disuruh nih sama misalkan lagi kerja ya, disuruh sama stakeholder-nya, bosnya, atau misalkan disuruh sama dosennya deh, lagi ngerjain project ya, misalkan ya. Terus disuruh membuat gini. Coba teman-teman challenge dulu aja. Kira-kira problemnya yang di-solve apa sih? Kalau memang misalkan problemnya memang ada dan nyata dan impactnya besar, kerjain. Tapi kalau enggak, pertanyakan aja, challenge aja. Ya. Mungkin masuk ke Mas Riza. Kalau misalnya ada aneh-aneh, coba dipertanyakan. Nah, jadi selalu validate dengan numbers. Ya. Kalau kayak yang tadi, misalkan teman-teman di Mentimeter tadi mention apa aja ya? Ada misalkan nih, mention ChatGPT, banyak ya. ChatGPT itu impact-nya seberapa besar? Apalagi kan sekarang kalau udah dimonetize dan di apa-apainnya pasti revenue, trennya pasti gede banget ya kalau ChatGPT. Ya. Tapi kalau misalkan kayak noise reduction ya misalkan. Ketika kita ngobrol ke bisnis, kita harus bisa translate atau kita harus bisa mikirin bisnisnya. Oh, noise reduction ini nanti mereka cara jualnya gimana ya? Atau kita bisa kolaborasi ke company-nya gimana ya? Buat cara cari duitnya ya nanti ya. Jadi selalu identik dengan number. Buktikan kira-kira impact-nya seberapa besar. Ya. Terakhir, baru kalau teman-teman udah yakin problemnya ada, numbernya memang benar-benar valid, baru teman-teman bisa propose solusinya kira-kira gimana, ya. Nah, ketika kita mau propose solusi itu bisa macam-macam ya, Nanti saya bakal kasih contohnya di akhir ya, kita discuss deh. Jadi nggak cuma hanya kayak, kita udah belajar banyak ya, ada klasifikasi, ada clustering. Jadi problem yang sama, kita bisa menggunakan algoritma yang berbeda, proposal yang berbeda, dan lain sebagainya. Kalau misalkan tadi deh, yang paling gampang saya kepikiran tadi, contoh saya di fraud detection ini. Fraud detection kan solusinya juga banyak. Kalau teman-teman belajar di klasifikasi kan pasti ada fitur dan targetnya, ya kan? Kalau di clustering, aku not sure teman-teman udah familiar atau belum di clustering. Clustering kan nggak ada targetnya, dan teman-teman harus bisa kayak predik kira-kira behavior itu yang aneh itu gimana. Ya. Nah, dari problem yang ada, dari data yang ada, itu solusi bisa banyak juga. Ya, bisa pakai classification, bisa pakai clustering, atau bisa pakai apapun. Dan itu pasti berimpaknya beda-beda ke bisnis yang teman-teman aplikasikan. Jadi make sure aja, tanamkan aja ya di pikiran teman-teman ya. Kalau ketika teman-teman kerja dengan data, apapun role-nya, data science, data analis, ataupun bahkan data engineer sekalipun, kita ini problem solver.
Jadi kayak bukan kayak orang yang mungkin tiba-tiba di request, oh mau bikin prediksi apa, mau bikin model apa, dan kita mau predik apa, itu pasti kan aja tanamkan aja di pikiran teman-teman pada kita itu problem solver. Ya, aku pause dulu. Ada pertanyaan dulu nggak kalau dari teman-teman? Apapun itu. Sebelum kita lanjut ya. Dan bisa nyalain ini nggak, teman-teman? Tadi ada nyala ya. Thank you. Kalau nggak ada, saya pengen ngejelasin dulu sih workflow-nya kita gimana sih sebenarnya. Nanti ketika teman-teman udah familiar dengan workflow ini, saya bakal pelan-pelan ke nyentuh teknisnya, best practice-nya dari misalkan milih analitik approach gimana, ngumpulin data gimana, ngebersih data gimana, modeling sampai deployment pun gimana. Itu nanti kita bakal ngebahas best practice-nya satu persatu. Ya, nah kalau teman-teman lihat di sini, kita selalu start dari business understanding. Pasti ya, kita start dari business understanding. Yang tadi kayak saya sampaikan, kayak kalau misalkan ada fraud itu ternyata kerugiannya berapa, kerugian costnya berapa, atau kalau misalkan ternyata revenue kita kurang banget, duit kita kurang banget dari company kita, gimana cara kita mungkin naikin revenue kita dari bisnis strategi apapun ini, ya. Kalau misalkan kita udah tahu problem ini, baru kita analisis dulu nih, kayak kira-kira pendekatan yang paling optimal apa ya? Apakah pendekatan yang paling optimal itu harus bikin model machine learning atau enggak? Atau kalau memang misalkan bikin model machine learning, apakah harus pakai classification atau pakai regression atau pakai clustering? Dan gimana cara kita benar-benar kayak membuktikan bahwa si machine learning produk kita ini kayak kasih value yang positif ke bisnis, ya. Nah, kalau udah, baru teman-teman move ke selanjutnya ya. Itu teman-teman mulai ngumpulin data buat bikin modelnya, terus pahamin kondisi datanya gimana. Kalau teman-teman udah belajar ya di pertemuan sebelumnya ya, yang sebelum tes, kalau misalkan datanya ada 0 harus di drop dulu. Kalau mungkin misalkan nggak normal atau dia skewed, distribusinya mungkin di normal dulu dan lain sebagainya. Ya, teman-teman udah belajar terkait data cleaning. Kita selalu bisa kayak membersihin datanya di bagian data preparation. Ya, ketika datanya teman-teman udah cukup bersih, baru kita mulai ke modelingnya. Ya, kayak teman-teman pelajarin di beberapa minggu belakang dan beberapa minggu depan juga nanti. Ya, teman bisa deh itu mulai aplikasikan kayak algoritma yang teman-teman pelajari. Ya, lalu kita evaluasi. Mungkin evaluasi bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Gimana cara kita mengevaluasi model kita dengan baik, pun nggak cuma cara evaluasi model ya. Gimana cara kayak kita mensimulasi model kita buat ditranslate ke bahasa bisnis. Ya. Nah, misalkan, mungkin kalau teman-teman familiar sama modeling, evaluasi yang sering kita gunakan kan kayak kurasi, precision, recall, gitu-gitu kan sebenarnya kan. Tapi kan itu bahasa teknis gitu sebenarnya. Kayak, oh emang kalau klasifikasinya itu ternyata akurasinya 80%, emangnya kenapa? Kan bisnis kan nggak paham ya cara translate-nya ke revenue gimana, cara translate-nya ke cost gimana. Itu juga harus kita bahasakan ke bahasa bisnis. Ya, kita harus bahasakan ke sana. Ya, kalau memang udah, baru kita
share ke stakeholder. Oh, ternyata dari model kita savingnya sekian $. Oh, ternyata dari model kita gain-nya sekian $. Itu kita komunikasikan. Kalau memang udah semuanya oke, baru kita deploy model kita dan kita terus iterasi terus menerus sampai mungkin memang model kita improve dan benar-benar kasih positive value ke bisnis. Ya. Saya pengen start dari yang namanya analytical thinking dulu ya sebelum lanjut ke case study ya. Kalau teman-teman di sini melihat analytical thinking itu ada 4 di sini. Mulai dari descriptive analysis, diagnostic analysis, predictive analysis, sama prescriptive analysis. Kalau misalkan teman-teman nggak kelihatan mungkin nanti Mas Dido lagi ya. Descriptive analysis itu teman-teman harus paham apa yang terjadi di datanya teman-teman. Ya, kayak misalkan teman-teman tiap hari melihatin transaksi, jumlah transaksi, misalkan. Oh ternyata tiba-tiba transaksinya turun hari ini. Itu teman-teman harus bisa jelaskan kenapa bisa turun. Ya, itu kan problem ya, transaksi kita turun. Ya kan, kalau di company kan bahaya. Akhirnya duitnya kan berkurang. Ya, kalau udah kita paham, kita cari tahu cause-nya kenapa. Kenapa sih kok transaksi yang turun? Biasanya kita cari tahu cause-nya di diagnostic analysis. Kenapa itu bisa turun? Apakah gara-gara ada fraud, kalau saya tulis di sana, atau apakah ada kendala lain yang mungkin misalkan website down, aplikasinya, atau apapun itu. Teman-teman harus kita cari cause-nya. Habis ini case tadi kita bakal bahas itu. Ya. Kalau ternyata memang ada indikasi fraud, misalkan di diagnostik analisis itu ternyata cause-nya banyak yang fraud. Jadi transaksinya mungkin nggak begitu banyak, tapi cost-nya besar. Kan harus kita handle ya, filter. Jangan sampai prosesornya makan cost kita lebih besar. Solusinya lebih banyak. Mungkin kita bisa nge-prevent dengan implementasi fraud prediction misalnya dan lain sebagainya. Nah, di sini yang teman-teman pelajari bagian poin 3 itu ya, predictive analysis itu ya. Kalau teman-teman bikin model klasifikasi itu jatuhnya ke poin yang 3. Ya, kalau misalnya teman-teman udah bikin selesai modelnya, baru teman-teman lakukan prescriptive analysis. Kayak yang dilakukan apa setelah teman-teman udah selesai melakukan predictive analysis? Misalkan udah ketahuan nih, oh fraudsternya ternyata saya, gitu kan. Terus harus diapain? Saya ini harus diapain? Apakah harus di-ban atau dibiarin aja atau kayak gimana? Ya. Nah, ini case study kita. Saya bakal ada pakai quiz Mentimeter tadi ya, di sini ya. Jadi semoga tadi nggak di close ya. Case study-nya kayak gini. Teman-teman melihat ya, transaksinya turun ya, perlahan ya. Mulai dari bulan November 2020 sampai Desember, awal Desember lah itu ya. Akhir November. Ya, November 2020. Transaksinya declining. Ini kalau teman-teman biasanya bisa ketemu ini biasanya pasti stakeholder-nya udah teriak-teriak. Kenapa nih? Biasanya tim data analis yang paling pertama kayak turun tangan, ngeliatin datanya. Pertama ngecek dulu, datanya benar nggak? Kualitinya benar nggak? Atau kalau memang misalkan kualitinya udah oke, dilihat di breakdown masing-masing. Kayak misalnya kenapa ya transaksi ini turun ya? Kita lihat cause-nya apa. Ya. Nah, di sini saya pengen discuss ke teman-teman juga ya. Sorry.
Oke, teman-teman bisa buka Mentimeter yang tadi. Jangan ikut ya, karena nanti sangat belakang banyak. Teman-teman mungkin kalau ada yang baru datang atau baru buka, teman-teman bisa buka Menti.com, kodenya 49530489. Nah, kita tadi ada ya transaksi turun dari hari ke hari. Itu kira-kira menurut teman-teman penyebabnya apa ya? Kan pasti banyak hal ya. Penyebabnya yang mungkin saya sampaikan tadi ya. Saya masih dulu deh teman-teman. Kalau di e-commerce kita, itu kan pasti funnel-nya banyak ya. Funnel itu kayak dari step ke step di sebuah e-commerce itu kayak ada apa aja. Misalnya saya buka Tokopedia nih, kayak apakah ada ads nih di sini nih misalnya. Ada misalkan ada ini promo takbiran pengguna baru misalkan. Ya kan ya, kayak misalkan ada sampo harga 1.000 atau gula harga 1.000 dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa jadi melihat kayak apakah produknya ini cocok ya, apakah promonya cukup bagus ya. Mungkin clue lainnya adalah kayak dari transaksi-transaksi yang mungkin kita lihat di sini, kita mungkin bisa breakdown dulu ini. Transaksi yang turun ini dari customer yang lama atau customer yang baru. Kan kita bisa breakdown kayak gitu. Atau mungkin ini turun gara-gara kita memang nurunin promo di minggu-minggu ini. Mungkin karena cost kita terlalu besar dan kita mau nurunin. Jadi aku pengen teman-teman bisa isi Mentimeternya dulu ya. Kita brainstorm dulu aja ya, hari ini ya. Baik, kita baca ya. Kompetitor menjadi lebih baik. Bisa, ini bisa banget. Karena biasanya kalau kompetitor oke, kalau kategori maaf, kompetitor menjadi lebih baik. Ini adalah salah satu yang menarik, benar. Karena ini selalu sih, kompetitor selalu ada keuntungan yang lebih besar. Pasti transaksi kita turun terus. Itu pertama. Kompetitor salah saingan, pasar pasarnya salah, benar. Kompetisi baru, ekonomi jatuh, stabilitas politik, partisi, bilangnya customer trust, perubahan internal dan pesan berat ya. Peningkatan biaya produksi dan operasional, menarik. Kurang minat pembeli, ini bisa di breakdown lagi nih. Minat pembeli itu apa? Apakah mungkin dari spesifik kategori yang turun? Menurunnya minat konsumen terhadap pasar yang diberikan. Oke, banyak pesaing yang sama lebih bagus daripada produk kita. Apakah mengadakan promo juga dan mungkin banyaknya masalah. Karena Tokopedia warnanya hijau, nanti saya ganti merah aja. Lagi kurang promo, stand pasar berubah, salah strategi pemasaran, pengguna lost interest. Ini menarik nih. Customer berpindah ke vendor karena berbagai alasan. Lebih banyak promo, aplikasinya lebih friendly, tidak like dan sebagainya. Ya, ini banyak ya. Teman-teman udah brainstorm banyak hal di sini. Dan problem-problem ini solusinya unik, ya kan? Coba kita ambil satu contoh deh. Ambil satu contoh. Kesalahan strategi pemasaran dulu ya. Strategi pemasaran banyak ya.
kalau kita ngobrolin pemasaran ya, ada mungkin kayak kita blast email atau reminder, oh teman-teman mungkin udah taruh di keranjang nih, tapi belum di check out, belum transaksi. Ayo transaksi, itu kan biasa diingetin gitu kan. Itu bisa lewat email, bisa lewat push notif, bisa lewat apa lagi? Banyak ya sebenarnya ya. Kayak gitu-gitu kan unik tuh problemnya. Kalau yang misalnya kita udah define problemnya itu ternyata bentuknya paling besar di mana, kita bisa fokus di sana. Jadi teman-teman konsepnya kalau mau bikin model machine learning buat solusi sebuah produk, jangan bikin yang general, tapi bikin yang spesifik mungkin. Ya, bikin yang spesifik mungkin. Oke, thank you jawabannya ya teman-teman, ini menarik. Di sini saya nulis sih beberapa mungkin reasonnya juga sih. Mungkin transaksinya turun gara-gara kan yang dia teman-teman please dapat lagi. Mungkin produknya nggak match, mungkin marketingnya atau promo performance-nya kita sebutnya itu kurang tepat, atau mungkin habis lebaran, mungkin walaupun ini November ya, baru anyway, mungkin salahnya lagi liburan, lagi lebaran, atau misalkan ternyata produknya memang lagi nggak ada aja, salah-salahnya lagi upload produk, pasti kan kalau produk semakin sedikit, yang dijual lebih sedikit, transaksinya kan lebih sedikit, ya kan? Mungkin bisa jadi. Nah, segala kemungkinan itu kita harus cari tahu nih, kita harus lihat numbers-nya. Biasanya yang cari root cause ini biasanya kerjaan tim analis biasanya. Nah, kalau udah ketahuan root cause-nya apa ya? Sebentar, saya mungkin ada apa lagi? Oke, misalkan nih, saya pingin ternyata root cause kita kayak gini. Root cause kita kayak gini. Ada di poin yang kedua gitu. Marketingnya turun. Semoga kelihatan ya. Performa promonya dia turun. Spesifik dari push notification. Jadi target customer-nya nggak cocok. Ternyata kita kelihatan itu root cause-nya. Tiba-tiba, pokoknya root cause ini bisa kelihatan ternyata yang convert di push notification itu juga turun biasanya. Ya, jangan klik push notification kita itu turun. Jadi kita selalu track activity apapun yang teman-teman lakukan gitu. Ya, apapun itu. Nah, ternyata push notif kita turun, promo performance kita turun. Brainstorm lagi ya, pakai Mentimeter ya. Kalau ternyata root cause-nya ini, menurut teman-teman, solusinya kita bisa gimana ya? Coba teman-teman pikirkan apapun itu ya. Saya akan membatasi kemungkinan solusinya ya. Mungkin boleh pakai pendekatan machine learning, atau mungkin boleh pakai pendekatan bisnis pakai data itu apa-apa, atau apapun itu yang menarik. Nanti kita bahas bareng-bareng solusinya ya. Jadi tadi root cause-nya adalah promo performance dari push notification turun. Menurut teman-teman solusinya gimana? Promo performance dari push notification turun. Karena solusinya karena mungkin produknya nggak tepat aja ya. Itu maksudnya ini ya, pengguna atau customer itu menerima apa namanya iklan yang nggak tepat gitu kan? Benar mas. Jadi kayak ya, jadi kayak iklannya nggak tepat gitu. Kayak misalkan kayak aku nih ternyata sering transaksi di elektronik misalkan. Oh ternyata push notifnya nawarinnya fashion. Kayak gitu.
Coba ya. Coba saya yang menarik. Brand ambassador, YouTuber, orang kenal BTS, Blackpink, Ronaldo. Tapi ini menarik, ini boleh yang menarik. Pertama, kalau kita kan tadi kita nggak ingat sih. Teman-teman di sini juga bisa membuktikan apakah kayak kolaborasi dengan mereka-mereka ini itu benar-benar bisa nge-solve itu, atau apakah kayak oke, emang bisa nambahin transaksi, tapi kan dalam unsur cost kan gede banget ya, nyawa BTS, Blackpink kan gede banget ya. Oke, nambahin promo, pasar iklan, riset pasar, pakai machine learning buat kasih suggestion produk yang sekiranya bakal disukai sama user. Bisa. Jadi itu pendekatan machine learning. Pembuatan model machine learning promo push motif lebih baik agar sesuai dengan target yang ada. Oke, bisa mirip-mirip ya sebenarnya. Meningkatkan akurasi match produk untuk customer. Mirip-mirip mungkin cuma lebih general ya. Menambahkan promo pada barang yang sekiranya lebih banyak menggait pelanggan. Mirip-mirip lah ya, rebranding, optimasi model ML agar lebih sesuai dengan data pengguna, gratis ongkir. Gunakan AI untuk masalah yang paling. Gunakan AI, ketahui preferences, sukai masing-masing customer, kasih promo di saat tepat. Oh ini menarik, kajian. Baikkan promo terus harian, mingguan tahunan. Iya. Ini semua masukannya paling ini legit semua. Saya nggak kenal. Ini semuanya legit. Ya, cuma lagi-lagi. Jika kita kayak menawarkan solusi, kita tekniknya kan nggak cuma teknikal kita aja ya, tapi ya kita harus melihat perspektif lainnya kan. Tahu investasi, development masalah itu sebesar apa dan lain sebagainya. Ya, menggunakan jasa influencer, BTS. Oke, nah ini menarik nih. Jadi solusi yang mungkin teman-teman tulis di sini, saya juga nulis beberapa di sini. Ada 2 yang saya tulis. Dan yang saya tulis di sini mungkin pendekatannya lebih ke pendekatan develop machine learning product ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri itu kan diagnosis analisis, ya kan? Root cause-nya kita tahu tadi apa nih? Promo performance-nya turun dari push motif, kan? Nah di sini saya kasih dua solusi pendekatan machine learning. Yang pertama adalah mungkin dari yang promo performance dari push motif itu, contoh aja ya. Mungkin kita bisa mendevelop yang namanya istilahnya propensity model. Jadi kita bisa melihat nih siapa-siapa aja dari kalian yang tertarik buat bertransaksi atau merespon campaign push notification yang dikirim itu, sampai ngeklik, sampai check out, sampai dibayar, sampai ngasihin revenue kita. Ya, itu solusi pertama. Kalau teman-teman sadar, itu kan sebenarnya kasus classification ya kan? Apakah customer ini bakal beli atau enggak? Targetnya ada 2 ya, beli atau enggak. Jadi itu jatuhnya classification, ya. Atau mungkin bahkan pendekatan lainnya mungkin kita bisa kayak kalau misalnya dari target nih di data kita nggak punya
ground truth-nya, targetnya apa dia perlu kita nggak tahu. Kita bisa aja kayak bikin segmen user ini, kita bisa nerapin clustering di sana misalkan. Kayak siapa-siapa aja ya yang mungkin apa ya, dia value-nya lebih besar atau mungkin kemungkinannya itu lebih besar buat menyumbang revenue kita lebih besar. Nanti kita bakal lebih bahas ini lebih banyak di market clustering ya, buat poin yang kedua. Tapi kita nanti selama minggu pertama sampai minggu ketiga nanti kita mungkin fokus di poin pertama ya. Kita coba dari use case ini kita nge-develop propensity model buat nge-detect customer yang mungkin beli atau enggak sedang. Ya, jadi kurang lebih banyak ya solusi-solusinya, dan kayak yang saya bilang tadi ini spesifik ya. Jadi kalau misalkan saya bikin propensity model buat ini, itu cuma dikhususkan buat push notification aja. Jadi kalau misalkan ada channel lain kayak nge-blast lewat email atau lewat SMS atau apa lagi, banyak sih sebenarnya media marketing ya. Itu adalah hal yang berbeda. Karena behavior customer biasanya bisa jadi berbeda, yang transaksi dari push notif atau transaksi dari email biasanya berbeda. Jadi pastikan itu diimplementasi di use case yang spesifik sekali, ya. Jadi teman-teman udah dibahas nih kayak case tadi yang mungkin kita punya apa, cara penyelesaiannya gimana, dan mungkin kalau teman-teman kayak bikin predictive analisisnya pun gimana, bikin modelnya. Tapi sebelum teman-teman kayak bikin semua ini, teman-teman di awal kan saya tadi seperti mention ya, teman-teman ingat slide ini. Kita start dari problemnya dulu, validate with numbers-nya dulu. Jadi sebelum teman-teman bikin solusi machine learning-nya, validasi impact-nya sebesar apa. Ya. Kalau kita ngobrolin ini, kita selalu membahas yang namanya decision matrix. Ya. Nah, ini penting sih sebenarnya. Ini common pitfall ketika teman-teman kalau mau berkarir di dunia data. Teman-teman selalu paham modeling itu kayak gimana. Mungkin kalau sedikit belajar statistik, ilmu statistik yang dipakai gimana. Tapi teman-teman, apalagi kalau yang datang dari dunia teknis kita banget ya, agak sulit biasanya kayak belajar bisnisnya, pahami bisnisnya, dan kasih rekomendasi yang tepat. Karena kalau rekomendasi yang tepat, sampai kita kayak implementasi solusinya, tapi ternyata impact-nya dari segitu besar kan emang sayang. Nah, jadi ketika kita mau berbisnis itu banyak sekali. Kalau teman-teman kerjanya di dunia sales, pasti mungkin yang dilihat tiap hari adalah transaction yang gimana yang kita bahas tadi, revenue-nya juga gimana. Kalau teman-teman kerjanya di marketing, pasti cost duit yang buat marketing itu seberapa besar ya kan. Jangan sampai teman-teman build sebuah mastering product, tapi ternyata false positifnya banyak, terus teman-teman nge-blast kayak promonya kebablasan dan akhirnya costnya gede, itu kan sia-sia. Jadi kita harus tahu juga business matrix cost gimana Pak. Atau namanya conversion itu kayak ya seberapa besar kita yang convert dari yang kita kirim push notif tadi misalkan sampai akhirnya transaksi berapa. Contohnya ternyata ada 100 yang kita kirimin push notif, tapi ternyata yang bertransaksi cuma 10 misalkan. Berarti conversionnya kan 10 dibagi 100,1 gitu. Jadi kayak
matriks-matriks ini yang kita kayak terapkan di dunia data ya. Jadi walaupun mungkin kalau teman-teman belajar machine learning atau di bidang apapun, saya yakin sebenarnya pun termasuk engineer, saya yakin sebenarnya teman-teman bakal familiar dengan bisnis matrix yang harus dituju, karena ya kita kerja buat naikin ini semua kan, kita kerja buat kayak misalkan naikin revenue kan, misalkan kan, kecuali mungkin company-nya non-profit kali ya. Jadi please make sure ya teman-teman, semua solusi di data science kita targetnya itu untuk improve business metrics yang mungkin teman-teman define di awal. Ya, kalau mungkin dari awal mau naikin revenue, udah fokusin itu, ya. Atau kalau di awal mau naikin jumlah usernya, ya udah dari awal kayak gitu aja. Buat goal development machine learning product teman-teman. Ya. Oke, saya bakal pause sedikit sih. Ada pertanyaan dulu nggak mungkin dari teman-teman semuanya? Apapun itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut aja ya. Oke, kalau teman-teman udah paham nih, mau bikin apa modelnya, mau bikin apa solusinya, ini sharing aja mungkin ya, yang dikerjain kita kayak gimana. Dan udah sharing juga ke stakeholder, semuanya udah agree, semua udah setuju bahwa dengan menerapkan machine learning product ini kita bisa improve matriksnya sekian dolar misalnya. Udah dapat agreement itu dari awal, baru teman-teman start ngerjain machine learning produknya teman-teman, mulai dari data requirements, nanti down kira-kira kalau nge-build propensity yang tadi saya izin back ya. Kalau mau bikin propensity yang poin pertama ini ya, kira-kira teman-teman butuh data apa aja sih? Ya kan banyak ya, mungkin yang klik push notif siapa aja, yang mungkin visit apps-nya tiap hari siapa aja, kayak gitu-gitu kan. Nah, nanti ada contoh data set-nya ya. Terus kalau udah ada ngumpulin requirement-nya, teman-teman juga bisa nge-collect juga datanya ya. Dari data-data yang udah di tadi tulis di list dalam tadi, kira-kira cara collect-nya gimana? Kalau misalkan teman-teman udah ada database-nya di awal di apps-nya, teman-teman bisa query pakai SQL. Pasti teman-teman udah belajar database ya harusnya ya di semester sebelumnya ya. Biasanya kita pakai itu. Kecuali kalau teman-teman ternyata butuh compare di data eksternal. Contohnya kayak kompetitor deh misalkan. Kayak pengen tahu, dari produk yang sama di e-commerce kita harganya berapa, di kompetitor itu harganya berapa. Kalau misalkan itu ya teman-teman mungkin harus tracking manual kali ya. Gitu. Terus pahamin juga datanya. Yang kayak saya mention tadi sebelumnya. Datanya banyak yang nul nggak? Datanya banyak yang missing values enggak? Datanya distribusinya normal enggak atau skewed enggak? Dan lain sebagainya. Teman belajar banyak ya. Data yang balance enggak targetnya? Itu yang harus kita bersihkan, kita prepare sedemikian rupa. Kalau misalnya ternyata ada data yang kurang, mungkin kita kumpulin lagi di proses data collection. Kalau udah bersih semuanya, kita masuk ke model. Ya, saya bakal next dulu. Nah, ini saya ada case study lagi di dataset. Ini adalah dataset buat propensity, ya.
ada beberapa kolom ya, itu ya. Ada user ID, gender, basket, icon, klik, itu mungkin kayak yang klik keranjang kali ya, saya nggak sure juga. Basket, add detail, mungkin yang ngelihat detail deskripsinya siapa aja produk itu. Promo, banner klik, yang ngeklik promo siapa aja. Cek delivery detail, mungkin yang cek ada pengirimannya pakai apa aja, mungkin harga ongkirnya berapa, itu juga siapa aja. Terus ada kolom yang agak dua dari kanan tuh ada cek returns detail, mungkin yang mau retur siapa. Kalau misalkan produknya agak mengkhawatirkan apa produknya bisa diretur apa enggak misalkan ya. Data-data ini yang mungkin kita bisa pakai buat fitur. Teman-teman udah belajar ya cara kalau machine learning kan itu butuh fitur ya di sana. Ini yang bakal kita pakai sebagai fitur, apakah akun ini bakal beli atau enggak ya. Saya kayaknya nanti bakal pakai dataset ini sampai 2 pertemuan ke depan ya. Jadi coba diresapi dulu aja ya. Dan di setiap data ini satu rows-nya, satu barisnya itu merepresentasikan satu user ID, user. Ya. Kalau kita melihat targetnya di kanan sendiri itu ada order, apakah dia beli atau enggak. 0 berarti dia nggak beli, 1 itu berarti dia beli. Ya. Dan lain sebagainya. Sebenarnya ini saya cuma kayak pilih 6 fitur aja biar bisa di show di slide ini. Sebenarnya banyak sih. Ya. Jadi gimana cara kita bisa ngolah data fitur ini buat memprediksi targetnya. Apa mereka nanti kayak gimana. Nah, sebenarnya banyak ya kalau teman-teman mau lihat fitur-fitur lain ya sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman lagi buka e-commerce, kan mungkin kayak ya berapa kali user ini klik produk tertentu mungkin misalkan, atau berapa kali dalam 1 minggu user ini buka apps kita. Kan bisa jadi kayak semakin sering customer itu buka apps kita, mungkin ada produk yang mereka targetin misalkan ya, kayak mereka pengen banget beli cuma belum sampai misalkan. Itu kan indikator-indikator yang bisa kita kumpulkan kan sebenarnya kan, untuk melihat apakah customer ini nanti bakal beli atau enggak. Jadi ketika mungkin teman-teman, ini tips saya ya, dari saya. Kalau nggak familiar misalnya ya, pakai fitur apa aja ya di di database ini banyak banget nih fitur-fiturnya nih. Kita bingung harus pakai fitur apa. Teman-teman, ini saatnya ketika knowledge domain teman-teman itu bermain. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik di dunia data, itu kan biasanya ada, kalau teman-teman lihat diagramnya itu biasanya ada 3 ya. Teman-teman harus bisa statistik, harus bisa programming, sama harus bisa bisnis domain. Di sini bisnis domain teman-teman itu bermain. Ya. Ada indikator apa aja yang bisa kita pakai agar customer ini beli. Kalau misalkan teman-teman nggak paham, teman-teman kalau misalkan udah kerja, selalu bisa consult itu ke tim bisnis atau stakeholder, karena mereka harusnya itu yang lebih paham ya kayak detail-detail kayak gimana. Cuman kalau misalkan teman-teman belum terlalu dalam ilmu bisnisnya, paling biasanya saran dari saya sih teman-teman sering-sering aja baca-baca apa ya. Kalau teman-teman bermain di dunia data science biasanya banyak yang kayak main Kaggle atau kayak artikel-artikel di data science artikel kayak Medium misalkan salah satunya. Coba teman-teman baca aja misalnya kayak bisa ngumpulin fitur apa aja in terms of business.
dan kayak teknik analisis yang mereka biasa terapkan itu apa aja. Ya, jadi biasanya itu adalah common problem di semua beginner. Ya. Nah, kalau teman-teman udah nulis dalam semua fitur yang dibutuhin, teman-teman kan mulai ekstrak fiturnya, ya. Kalau misalkan ada fitur-fitur yang mungkin ternyata limited banget, misalkan kita cuma punya NIK nih di sini kan, dan nggak ada fitur-fitur lain, itu kan mau nggak mau kita harus nge-ekstrak data-data dari NIK ini misalnya. Nah, saya pengen teman-teman buka nanti lagi, ya. Nyiapin baik banget saya dengan ini. Kita punya fitur NIK tadi ya, dari KTP tadi ya. Menurut teman-teman ini bisa diekstrak nggak? Ada NIK 357 dan 01 16 12 19. Nah, kira-kira dari NIK ini teman-teman apakah ada yang hal lain yang bisa diekstrak, Mas? Mungkin untuk informasi customer. Setelah dia kesukaan dari tentang umur, ya benar, kita bisa dapat pattern recognition dari daerah asal, benar. Jadi kayak di Malang lagi sering booming apa ya produknya ya, mungkin itu nanti jadi kata-kata tertentu tuh, ID, alamat, nama nggak bisa dipegang. Umur bisa, gender bisa, provinsi, kabupaten, kota, tanggal, bulan, tahun lahir, kami dia bisa, daerah asal bisa, umur, usia, gender, pendidikan kayaknya nggak bisa deh ya, kecuali kalau semayan banget. Status asal, tanggal lahir, usia, daerah asal, tanggal lahir, dan wilayah, ya ini bisa semua ya. Nah, kalau teman-teman dapat ini, efeknya apa? Benar ya, 2 poin yang di awal dijawab di sini ya. Kayak kita bisa melihat patternnya, kayak orang-orang yang umur 20 sampai 30, mereka sering transaksi apa sih? Nanti biasanya nanti dari modelnya bakal belajar tuh patternnya mereka rekomendasikan produk apa. Tapi ya tadi gender, misalkan yang perempuan suka beli apa, itu nanti mungkin preferensinya dari model messaging kita bakal beda. Untuk wajah, tolong mas, status nikah agak belum, saya nggak yakin sih, mungkin bisa ya. Tanggal lahir, oke. Menarik ya. Ya, ini pertama. Saya pengen diskus lagi nih. Ini kan NIK ya, jelas ya. Ini bisa kita olah ya. Kalau tanggal, menurut teman-teman gimana nih? Bentar ya. Ini, misalkan saya punya tanggal 22 April 2023. Ada nggak suatu insight fitur yang bisa diekstrak dari 22 April 2023? Kira-kira apa yang bisa diekstrak? Yang mungkin datanya jadi hal yang valuable. Yang tiga. Trending topik, promo ulang tahun, tren 4. Promo apa nih? Peringatan hari apa yang bisa dibuat? Promo lebaran, kan nunggu lebaran gitu, itu apa? Iya ya. 22 April itu lebaran.
Ya, biasanya itu ada adalah liburan. Kalau di suatu tanggal itu biasanya yang kita ekspor adalah liburan. Apakah disebut itu liburan atau enggak? Nah, liburan itu biasanya kasih tren yang cukup signifikan. Biasanya teman-teman nggak bakal belanja ke Tokopedia atau ke Gojek di hari Lebaran kan. Itu biasanya jadi indikator yang penting sekali buat kasih indikator di model teman-teman. Ini penting sekali, ya. Atau kalau misalkan memang untuk hari bumi ya itu boleh sebenarnya. Kalau memang misalkan ada segmen-segmen yang concern banget di hari bumi ya mau aja sih sebenarnya, ya. Jadi boleh. Apalagi di bawah ya. Oh, ya Lebaran. Promo event pada hari tersebut. Bisa transaksi pada hasil promo Lebaran. Ya, hari libur atau hari kerja. Ya. Ya, jadi mungkin selain Lebaran, kita juga bisa ekstrak apakah 22 April itu weekend atau enggak. Kalau misalnya ternyata nggak Lebaran, kita selalu bisa ekstrak itu weekend atau enggak. Ya karena weekend biasanya sebenarnya yang tadi mungkin bisa turun kayak kecenderungan customer ini buat berbelanja di hari Sabtu atau Minggu itu mungkin lebih sedikit. Nah, kalau ternyata udah ketahuan nih, oh hari itu 22 April, kita nggak usah ngirim push notif karena mereka nggak bakal transaksi anyway di hari itu. Jadi daripada ningkatin false positif di model kita dan akhirnya kirim push notif sia-sia, costnya besar, ya udah mending kita nggak usah kirim push notif sekalian aja, ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi itu salah satunya. Atau kalau misalkan teman-teman ada time stamp juga waktunya jam 5 sore, jam 6 sore. Teman-teman juga bisa indikasi tuh apakah itu peak hour atau enggak. Kalau misalkan jam 5 sore kan orang-orang pulang kantor. Itu kira-kira kalau misalkan di bisnis lain itu kira-kira orang-orang bakal sembuh atau enggak. Atau misalkan indikatornya nanti hari hujan. Teman-teman mungkin bisa dikasih push notif, ini loh teman-teman bisa order bokar misalkan. Ini kayak gitu-gitu. Selalu apa ya? Temukan aja fitur-fitur yang menarik yang bisa kita dapetin di tanggal-tanggal tertentu yang bisa kita generate secara general. Ya. Terima kasih partisipasinya ya. Nah, kalau udah kita dapat tambahin aja semua kayak yang kita dapetin tadi di fitur extraction-nya di data input-nya, ya. Di sini saya nggak nambahin karena susah. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah nambahin, teman-teman bisa mungkin jump ke step yang selanjutnya, ya. Kalau di sini kita melihat ini data cleaning dulu ya. Kita melihat gender. Gender di sini kan aneh ya, value-nya ya. Ada yang laki-laki, ada yang L, ada yang LK, LK. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ubah, bisa standarize semua itu ya kan. Ini refresher aja ya, biar teman-teman udah paham. Ya. Atau kalau misalkan ada data yang incomplete, ada yang data nol, teman-teman bisa imputasi atau bisa dihilangin mungkin. Atau kalau yang datanya duplikat juga mungkin bisa dihilangin. Teman-teman udah familiar lah ya. Atau kalau misalkan ada outlier, teman-teman harusnya udah familiar ya, outlier ya. Teman-teman mungkin kalau memang ternyata outlier yang efek di model teman-teman, mungkin bisa dihapus dulu dengan metode apapun ya. Udah betul. Udah. Z-square. Z-square atau ini biasanya. Atau kalau transformation, teman-teman standardization atau normalization atau yang lain sebagainya banyak ya. Fitur encoding, kalau yang awalnya fiturnya categorical,
teman bisa ekstrak input dan menarik misalkan. Atau yang terakhir, ketika kelas imbalance, kalau misalkan label antara label true dan false-nya nggak balance, teman-teman bisa oversampling atau undersampling gitu. Ya, saya pause dulu lagi ya. Kalau dari data requirements, data feature extraction tadi, itu ada yang bertanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke modelnya. Mungkin dari saya. Boleh, Mas? Pernah nggak misalkan tadi sudah di-approve ya, sudah di-approve sama stakeholder, ini boleh dijalankan gitu. Tapi ternyata setelah kan belum eksperimen kan, atau udah belum eksperimen ya. Ternyata setelah dieksperimen nggak bagus gitu, nggak sesuai. Nah, ini kayak kayak dari awal kita kayak kelihatan ya impact-nya, potensinya sebenarnya seberapa besar. Tapi ternyata ujung-ujungnya kan impact yang dikasih itu kan tergantung dari model kita lagi, beberapa modelnya atau apakah solusi mungkin melakukan model dan eksperimen. Biasanya kita ketemu lagi sih Mas ke stakeholder dan kita coba perizinan juga dari analisis yang model dan eksperimen itu kira-kira impact-nya seberapa besar. Nanti kita bakal bahas di pertemuan ketiga sih Pak. Seberapa besar impact-nya. Kalau memang dari sana semuanya agree, ini kan apa ya, environment-nya baru analisis ya. Kita belum deploy, kita belum integrate ke engineer, belum integrate. Sebelum benar-benar di-execute, baru kita kayak ngobrol dulu ke stakeholder. Oh, ternyata impact-nya segini besar. Mau dilanjut atau enggak? Kalau dilanjut ya lanjut implementasi dan deployment-nya. Kalau enggak ya mungkin kita bisa pakai dulu, bisa pakai dulu. Biasanya gitu sih. Nah, jadi ini sebenarnya PR yang menurut saya paling susah sih. Jadi menurut saya yang paling susah itu bukan modeling kalau ini data science. Yang paling susah bukan implementasi, tapi gimana cara kita dapetin solusi yang benar-benar tepat. Gimana cara kita nge-frame dari problem yang ada ke solusi yang tepat. Itu yang lebih susah menurut saya timbang pasarnya kayak ini. Oke, dari yang lain ada yang mau tanya dulu kan? Saya mungkin mau tanya tentang workflow-nya ya. Kan di sana itu ada data collection. Terus kan data kerja kan kembali ke data collection. Ada faktor-faktor yang membuat workflow-nya itu kembali ke data collection. Nah, ini biasanya banyak sih faktornya. Kalau misalkan Pak teman-teman belajar di regresi, kalau di regresi kan banyak asumsinya. Misalkan kayak, oh fiturnya nggak boleh ada kondisionalitas, artinya fiturnya mungkin redundant satu sama lain, mirip banget. Nah itu harus kita remove. Atau mungkin ada kayak proses fitur selection. Kayak teman-teman udah belajar fitur selection ya. Kayak pakai chi-square atau pakai t-test misalkan, pakai ini. Itu ternyata dia nggak signifikan itu impact ke targetnya dan harus kita drop. Atau misalkan ternyata setelah kita lakukan uji statistik yang fitur selection yang banyak tadi, ternyata nggak ada yang relevan targetnya, kita kan harus balik lagi tuh ke data collection. Kita harus pikirin lagi apa ya kira-kira fitur yang lebih pas ya buat memprediksi targetnya. Bahkan nggak cuma collection, bahkan kayaknya bisa ke sini bahkan environment, kayak mikir-mikir lagi kayak apalagi ya datanya ya yang harus di-collect ya atau ditransform atau diekstrak dari fitur yang satu ke lain. Oh ya, tambah. Bener nggak ini? Secara teknis ya, kita udah ngomong teknis. Kalau kita menggunakan data real, ya, data real bukan lagi data set yang sudah pernah dipakai orang, itu
proses preparation itu yang paling berat gitulah, karena data itu bisa macam-macam, bisa ini itu gitu. Itu benar banget sebenarnya. Apalagi kan kita nggak pernah tahu ya kayak customer input apa sih sebenarnya kan kalau di platform kita kan pasti mungkin bisa ngefek ke distribusinya, data cleaningnya, apalagi kalau misalkan bentuknya kayak string yang gender ini kan sampai banget nih harus ini. Tapi itu kan kayak udah nggak ada ya problem kayak gitu ya. Nggak ada kan udah inputnya udah terkontrol. Harusnya. Ya kayak gitu sih mas intinya sih. Pasti ada aja. Tapi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan fiturnya itu numerik, numerik kayak gini atau yang kategori itu. Kalau fiturnya numerik sebenarnya kalau saya sih sebenarnya ya kayak implementasi beberapa yang saya sering itu kayak mengimputasi, menginput tickets, menginput outlier dan lain sebagainya sebenarnya udah cukup dan cek ombak langsung ke modelnya karena kayak gini ada trade off misalkan data kita itu kotor sekali proses screeningnya butuh makan waktu yang panjang sekali tapi sebenarnya kan secara momentum kita harus men-solve itu dengan cepat karena kalau di bisnis itu pace-nya cepat dan gimana stakeholder itu tetap engage ke project kita gitu loh kalau kelamaan kan projectnya nggak selesai nih ya udahlah stakeholder juga males gimana cara kita kayak ngelakuin beberapa poin yang ini dan udah sesuai sama dan modelingnya udah kira-kira udah aman kalau udah kurang lebih udah cukup bersih lah sampai ke model ini dan gimana cara kita eksperimen ke modelnya dan sampai ketahuan impact-nya itu seberapa besar itu sebenarnya saya sih lebih penting mas timbang kayak sebenarnya bersih data yang bersih loh. Oke. Ya sebenarnya kalau saya ini biasa. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nggak banyak kayaknya tanya. Kalau teman-teman udah ngumpulin datanya, kalau yang kayak tadi, kayaknya kita bakal hands-on di minggu depan. Saya nggak ingat dari ekspektasi. Teman-teman selalu bisa lanjut ke modeling, evaluasi, deployment, dan feedback. Modelnya yang teman-teman pelajarin kayak implementasi algoritmanya. Ya bisa pakai atau untuk belajarnya from scratch ya kalau nggak salah kemarin ya tapi teman-teman juga selalu bisa pakai library atau package yang ada yang ready buat dipakai ya kalau udah bisa evaluasi selalu kita lakukan eksperimen dari iterasi ya operasi gimana precision gimana dan lain sebagainya atau kalau clustering misalkan ya, performanya gimana nanti kita bahas ya kalau misalnya udah oke, kita tadi simulasi ke bisnisnya gimana terus kita ya minta feedback dan kita lihat juga hasil performanya gimana kalau misalnya ada kurang bagus kita balik lagi kayak gitu yang kita selalu lakukan build models accelerating teman-teman selalu bisa pakai package yang tadi ya makanya tadi saya sempat mention kalau sebenarnya modeling nggak sekompleks itu kalau di kerjaan yang sebenarnya kalau saya kasih rasio 100% misalkan dari kerjaan saya mungkin modeling cuma 10-20% sisanya lebih banyak ngebikin data pipeline model dan analisis dan riset sebenarnya riset paper ini ya jadi kita selalu bisa pakai package yang ada nah kenapa saya bilang gitu teman-teman udah belajar ya algoritma ya kalau di supervise ada process integration dan lain sebagainya teman-teman juga nanti belajar clustering nanti di pertemuan selanjutnya yang tadi saya bilang
yang lebih penting itu sebenarnya adalah balik sini. Yang lebih rumit itu sebenarnya adalah di proses deployment. Karena kalau di proses deployment itu panjang. Ya. Ketika kita ngobrolin measuring produk, kita harus bikin fiturnya dulu kan. Fiturnya kan nggak selalu tersedia. Mungkin kalau kita butuh ekstrak dari sumber yang berbeda-beda, kan pasti banyak proses yang lakukan. Itu kita bikin data pipeline yang baru. Atau kalau misalkan mau datanya itu atau mau modelnya itu selalu refresh, update terus misalkan tiap bulan, teman-teman kan harus bikin scheduler. Kayak tiap bulan training modelnya baru, modelnya disimpan ke artifaknya, servernya misalkan, lalu nanti teman-teman tinggal panggil model baru. Karena kan takutnya modelnya updated, kalau nggak update model hari ini dipakai tahun depan kan jadi nggak relevan. Atau bahkan sampai ke monitoringnya, kayak dari training ini ternyata monitoring operasinya berapa, prediksinya berapa, itu juga harus kita monitor baik-baik kan. Jangan sampai kayak ternyata udah kita deploy ternyata operasi jelek dan kita nggak tahu, kan bahaya sebenarnya. Jadi banyak data pipeline di belakangnya yang harus kita handle dulu. Ya. Nah, selanjutnya paling terkait evaluasi model. Aku rasa teman-teman sudah belajar belum detail terkait model evaluation kayak gimana. Di sini penting sih ketika kita habis melakukan training model, cara kita evaluasi itu kayak gimana. Kira-kira mau pakai matriks apa di modelnya. Nah, ini penting. Misalnya kayak gini. Coba kita balik ke use case kita yang tadi. Kita mau membuat propensity model. Propensity model itu kenapa model evaluation itu penting? Karena kita harus selalu ini nggak serta-merta kita ngobrolin ke ini ya, performa dari model machine learning ya. Tapi kita juga harus melihat dari perspektif bisnisnya juga. Misalkan kita mau kasih promo tadi ya, misalkan di use case kita ya. Mau kasih promo atau marketing effort. Marketing effort kan butuh cost. Ya. Ketika saya kirimin satu motif, itu ada cost-nya. Apapun itu. Atau ketika saya kasih, apalagi yang isinya promo voucher, gitu-gitu. Apalagi yang isinya promo voucher gitu-gitu. Itu kan selalu ada cost-nya. Ya. Kayak jangan sampai cost-nya terlalu besar ketika kita mau kirim ke customer kita. Nah, kita harus selalu hitung nih angka-angka ini, mulai dari true positifnya berapa, true negatifnya berapa, false positifnya berapa, false negatifnya berapa. Kalau misalkan kita dikasih promo nih, definisi kalau true positif, true negatif, aku rasa memang sudah familiar ya. Jika prediksinya positif dan actualnya positif. Negatif juga ketika prediksinya negatif, aktualnya juga negatif. Tapi kalau teman-teman membahas kayak false positif misalkan, false positif itu kan ketika prediksinya positif, aktualnya negatif. Berarti modelnya bilang bahwa customer ini nanti bakal beli, padahal enggak. Kalau false positif kan gitu. Kita memprediksi mereka bakal beli, padahal enggak. Dan untuk kaum yang ini, kita kan karena kita memprediksi mereka bakal beli, kita kan pasti bakal kasih promo. Dan mereka ini walaupun dikasih promo, mereka nggak bakal beli karena actual value itu negatif. Dan jadi false positifnya tinggi. Kayak tadi saya bilang, jangan sampai false positifnya tinggi karena nanti kita marketing effort kita bakal semakin besar, cost kita juga bakal semakin besar. Ya, selalu
lihat aja numbers ini kira-kira ya maksimalin aja tuh positif dan negatifnya. Jadi teman-teman selalu bisa minimize false positif dan false negatif. Ya, dan ini harus disesuaikan dengan use case-nya. Kalau misalkan tadi kayak promo tadi, kalau bisa nurunin false positif, turuninlah false positif. Ya karena kita nggak mau costnya boncos ya kali terus. Tapi kalau false negatif artinya apa nih? False negatif berarti kita prediksinya mereka nggak akan beli, tapi padahal ternyata mereka beli. Akhirnya efeknya apa? Efeknya mungkin kita nggak bakal kasih promo, dan mungkin kita bisa jadi kehilangan opportunity mereka buat bertransaksi. Bisa jadi kita ada lost revenue di sana. Jadi coba seimbangkan aja antara dua ini, antara false positif dan false negatif. Ya, kita bakal belajar detailnya mungkin 2 minggu depan deh kayaknya deh pertanyaannya deh. Nanti saya bakal kasih use case. Teman-teman mungkin bisa pick kayak matriks evaluasi yang itu kayak apa ya. Mungkin cara delivernya ke stakeholder gimana ya, in terms of visit gitu. Ya, nggak cuman evaluasi model, tapi teman-teman juga yang nggak kalah penting adalah gimana cara teman-teman bisa claim modelnya. Itu penting sekali. Jangan sampai kayak stakeholder nanya, kenapa ya kok prediksinya bisa kayak gitu ya? Pasti mereka selalu nanya. Dan teman-teman kalau nggak melakukan proses ini, mungkin bisa jadi nggak tahu jawaban. Ya, banyak sekali cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau teman-teman sudah belajar decision tree, teman-teman mungkin tahu yang namanya importance. Atau kalau misalkan mau explore yang lain, ada juga keywords-nya. Teman-teman bisa bukuin aja nanti ya. Database value atau line itu bisa cukup explain Pak nanti. Kira-kira kalau misalkan hasil prediksi yang positif itu sebenarnya gara-gara fitur apa sih yang peran penting. Bahkan misalkan nih, misalkan kayak gini, ada use case kayak gini. Saya mau memprediksi apakah dari sebuah jawaban komplain itu customer bakal dissatisfied atau enggak, bakal kecewa atau enggak. Saya mau case memprediksi apakah di suatu use case customer ini bakal kecewa apa enggak sama jawaban CS. Nah, itu fiturnya bisa macam-macam. Ya. Kayak mungkin waktu balasnya lama, atau mungkin kategorinya itu terkait transaksi atau uang, atau mungkin kayak apa lagi ya, banyak sih, mungkin contohnya yang lama ini deh. Kita tahu nih ternyata customer ini tuh kecewa gara-gara balasnya lama. Kita bisa ngejelasin dari fitur dari explainable AI ini. Mungkin teman-teman kalau mau pakai chat values itu nanti bakal kelihatan kayak fitur yang berperan paling dominan apa buat prediksinya. Kalau misalnya kita tahu, kita bisa kayak lebih personalize nih cara kita ngomong ke customer, cara jawab. Oh maaf, mungkin jawabnya. Oh maaf, kita mungkin terlalu lama balasnya karena ada ini kita jelaskan setransparan mungkin dan langsung kita kasih solusinya aja ke customer. Jadi kita bisa lebih personalize lah customer. Kalau misalkan kita tahu mereka itu kecewa sama CS itu gara-gara apa sih? Jadi kita bisa tahu lebih jelas. Ya selain kita bisa menjelaskan ke stakeholder, kita juga bisa personalize lebih detail ke customer kita. Kita nanti bakal membahas ini di ini ya, di modeling. Atau yang selanjutnya adalah mensimulasi impact-nya. Ya. Kayak yang tadi saya mention. Ketika kita evaluasi itu nggak cuman melulu di matrix evaluation modelnya, tapi kita juga harus kasih
simulasi bisnisnya. Saya kasih contoh di sini. Ada namanya gain and lift analysis. Salah satu contohnya ya. Ada dua chart. Saya kasih ini ya. Oke, ada dua chart di sini ya, gain chart sama lift chart. Ya, kalau teman-teman melihat, semoga kelihatan ya. Kalau teman-teman melihat di sumbu X ini adalah jumlah dataset kita. Ini misalkan 10 ini menandakan 10% dari total customer, 20 itu 20% dari total customer, 30% dari total customer, dan seterusnya ya sampai 90, 100 kan begitu ya. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah ini percentage of events. Misalkan kalau kita hitung revenue misalkan di sumbu Y-nya itu revenue misalkan ya, biar gampang aja ya revenue. Cara bacanya kayak gimana? Yang warna merah ini adalah ketika kita nggak pakai machine learning product, sedangkan yang warna biru itu kita pakai machine learning product. Ya, kita bisa melihat di sini, misalkan yang 10 deh. Ketika kita kasih treatment ke 10% dari total customer yang benar-benar tertarik buat belanja, ternyata kita udah bisa dapat 45% dari total revenue. Kan drastis ya, ketimbang kita cuman kayak tanpa menggunakan machine learning model, kita cuma dapat 10% dari total revenue gitu. Begitu pula dengan kalau misalnya kita lihat nih di poin ke-20, naik drastis sekali. Hanya dengan kita nge-blast marketingnya ke 20% dari total customer kita udah dapat revenue 80%. Jadi revenue udah 80%, tapi marketing cost kita baru 20%. Ini kan hal yang menarik kalau kita present ini ke stakeholder. Ya, jadi PR kita sebenarnya adalah ketika ngobrol ke stakeholder itu adalah gimana cara kita meyakinkan mereka sampai mereka bisa buy-in produk kita. Kita jualan sebenarnya ke mereka. Nah, jadi gimana cara meyakinkan mereka ini biar mereka bisa bikin, biar mereka setuju dan kita bisa implementasi produk kita. Sama ya seterusnya ya, kalau kita reach 30%, kita dapat 90% revenue. Mulai dari 40% ke atas ini mungkin kenaikannya nggak begitu signifikan ya. Jadi poin highlight yang kita dapat adalah ternyata dengan targeting 30% dari total customer aja kita udah dapat 90% revenue. Ini highlight yang satu highlight yang bisa disampaikan buat customer ini, buat stakeholder bisa dapat. Setuju ya. Ini nanti detailnya bakal kita bahas nanti ya di pertemuan kesekian, saya nggak tahu atau belum dibikin juga materi sebenarnya. Oke, terakhir paling terkait model deployment sih. Saya rasa ini nggak disampaikan di mata kuliah ini. Ini hal yang berbeda sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan modeling, ujung-ujungnya kan gimana cara kita menerapkan model kita ini ke apps, ya, ke aplikasi ya. Gimana cara kita bisa mendeploy model kita bisa mungkin, saya nggak yakin teman-teman familiar dengan istilahnya, cara kita bikin API dari model kita, dari API itu dipanggil dari tim engineer, itu sebenarnya masih ranahnya tim data. Jadi gimana cara kita mendeploy model ini, mungkin bisa di cloud atau bisa oleh teman-teman yang sudah disediakan, dan model teman-teman selalu bisa dipanggil sama stakeholder yang lain, entah itu tim engineer
mungkin dari produk yang lain. Kalau saya berarti use case-nya adalah ketika saya bikin model buat maps, gimana, mungkin yang terakhir saya kerjakan, saya bikin weather prediction misalkan, apakah jam 10 nanti hujan atau enggak. Saya bikin deploy model weather prediction ini. Saya API-nya, di mana API itu nanti bisa dipakai tim Gojek dan tim Tokopedia buat memprediksi dan mengoptimize. Kalau misalkan jam 10 berarti mungkin kita bisa kayak kasih notifikasinya, nanti jam 10 hujan nih, mungkin kamu mau pesan tukar. Atau kalau di tim Tokopedia mungkin bisnisnya adalah nanti hujan nih, hujannya deras banget, ada potensi banjir, mungkin bisa jadi pengirimannya delay. Jadi akhirnya kalau kita udah kasih notifikasi, customer itu udah notice duluan kan, dan nggak bakal komplain kalau misalkan delivery-nya delay. Jadi kita bisa deploy model kita ke stakeholder kita. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Terakhir, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya ke summary dari hari ini? Monggo, apapun itu ya. Itu ya. Banyak introduction sih, jadi semoga minggu depan kita bisa lebih yang technical dan best practice-nya ya. Paling key takeaways-nya, summary-nya adalah, yang pertama adalah penting sekali sih, gimana cara kita bisa milih data science solution yang tepat ya untuk menjawab bisnis problem kita. Kayak yang saya bolak-balik sampaikan tadi, kalau problemnya apa, solusinya apa, jangan sampai nggak match. Makanya di sini benar-benar butuh sekali bisnis domain yang kuat di sini. Ya, itu pertama. Dengan tujuan untuk improve business metrics. Ya, jadi yang teman-teman lihat apapun itu adalah business metrics. Ya, jadi kalau misalkan ternyata di tengah-tengah ada kendala dan teman-teman merasa kendalanya itu terlalu besar dan ternyata nggak worth buat naikin business metrics yang ternyata nggak seberapa, itu teman-teman pakai itu buat justifikasi ke stakeholder buat usah dikerjain karena memang impact-nya nggak gede. Ya. Jadi fokus ke small things, kita menyebutnya lupa saya termsnya. Intinya gimana caranya kita nge-pick yang effortnya sekecil mungkin tapi impact-nya sebesar low hanging fruit biasanya. Jadi kita bisa start dari yang highest impact dan lowest effort. Dan solusinya nggak selalu natural yang itu benar. Gila Pak ya, ini kuliah di selatan itu rekomendasi ini, tapi nggak apa-apa. Dan jangan teman-teman mulai machine learning modelnya sebelum solusinya itu saklek di awal. Karena kalau ternyata nggak saklek di awal, semuanya nggak setuju, bisa jadi solusinya berubah di tengah-tengah dan teman-teman bisa mulai itu dari zero lagi. Jadi mungkin itu aja sih dari saya. Saya tutup aja ya mungkin ya. Saya buka sesi diskusi di 5 menit terakhir mungkin sebelum kita wrap up ya. Monggo. Silakan kalau ada yang penasaran terhadap sesuatu. Oh iya, saya mau tanya. Tadi kan disampaikan kalau saya nggak tahu ini confidential apa enggak ya, atau rahasia apa enggak nanti. Sebenarnya di production itu algoritma atau kita ngomongnya model ya, model algoritma itu yang digunakan itu yang benar-benar state of the art saat ini yang lagi tren atau
yang udah lumayan jadul-jadul gitu. Soalnya kan kalau tadi kan start with business one, nah, simple one. Kan kalau kita ngomong transformer dan lain-lain kan udah kayak ini ya, udah deep learning gitu ya. Itu gimana tuh? Menarik. Jawabannya adalah enggak. Kita selalu start dari simple. Kalau memang misalkan ternyata regresi udah bisa dipakai buat solve, ya udah kita pakai regresi, linear regresi. Dan itu sering kita lakukan, sering sekali. Bahkan saya bisa dari kayak algoritma yang kompleks itu berapa yang saya bisa hindari. Kalau di insight biasanya kan selain satu kartografi itu ada satu stream lain. Itu model yang pakai neural network yang kompleks transformer itu cuma satu dari sekian banyak. Jadi tidak required buat itu. Itu pertama. Kecuali kalau use case-nya benar-benar kompleks, datanya unstructured banget, itu mungkin dan sangat non-linear, itu berarti baru kita butuh. Jadi fokusnya adalah mungkin memang beda ya Mas, kayak ke akademi sama riset gitu ya, riset sama ini di bisnis. Jadi apalagi kalau misalkan di implementasi yang lebih besar kan pasti ada resiko latensi yang lebih besar lagi karena model latensi. Jadi gimana cara kita bisa minimize latensi ini juga itu adalah salah satu yang penting diperhatikan gitu. Jadi stakeholder itu semacam yang nggak peduli kita mau pakai model apa gitu ya. Yes. Yang penting bisnisnya tercapai gitu. Betul. Jadi kalau ngobrol sama bisnis mereka nggak paham sama sekali kan sebenarnya kan di belakang kita ngertiin apa kan. Makanya di awal tadi saya selalu mention kalau penting sekali kayak kasih simulasi impact ke bahasa. Simulation. Mungkin ada pertanyaan? Terkait pengembangan dari model atau algoritma ini di dalam real sebenarnya kira-kira parameter apa yang paling diperlukan untuk memilih model itu? Kira-kira banyak parameter dan memilih model, apakah model yang paling banyak menguntungkan perusahaan atau penerapan yang paling cepat atau mungkin solusi dari model tersebut yang paling optimal untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari pengalaman kakaknya, apa aja sih parameter yang paling sering ditentukan? Apakah itu selalu tentang uang atau yang cepat digunakan? Ini pertanyaan bagus, itu question kali. Sebenarnya tergantung urgency timeline dari projectnya. Kalau misalkan timeline cepat, kita nggak begitu yang kayak apalagi kalau di awal projectnya kita nggak selalu menetapkan kayak project ini harus kompleks apa, harus akurasinya harus berapa. Kalau akurasi tinggi kan pasti implied ke revenue yang mungkin lebih besar kayak gitu kan. Kalau timeline-nya rendah, kita selalu start dengan pilot project yang sangat sederhana. Karena ya tadi kalau kita start dari kompleks, nggak cuma kita eksperimen dan risetnya yang kita kompleks, tapi ketika diintegrasi ke engineer itu lebih kompleks lagi. Contohnya kalau neural network, mungkin kita butuh GPU lah misalkan prosesnya. Di engineer kan harus implementasi GPU juga misalkan di-install apa-apanya. Saya nggak paham di bagian engineer. Jadi itu kan butuh yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau memang bisnisnya itu cepat, kayak saya tadi mention kayak kita harus mengejar momentum. Kita harus kelihatan dulu impact-nya kayak gimana secara cepat. Kalau memang dari metode yang simpel itu udah ngasih positif impact, ya udah kita roll out itu dulu ke production. Kalau memang ada timeline sisanya, kita bisa lanjut ke milestone selanjutnya. Kita bisa improve algoritmanya di milestone selanjutnya. Ya, jadi ada tambahan waktu ya. Kan kalau kita selama ini kan kita nggak ada batasan waktunya harus kira-kira selesai berapa lama. Nah ternyata ini kan kalau ngomong bisnis kan nggak mungkin kita ngomong model buat notifikasi lebaran tapi nanti jatuhnya lebarannya udah selesai, ini modelnya baru jadi gitu kan, begitu ya. Dan itu kan sebenarnya dari plan dari
yang mau kita lakukan di 6 bulan ke depan itu kita udah plan dari awal dari sebelum sebenarnya. Jadi timeline udah kelihatan dari awal dan kita mungkin apalagi company yang udah lebih mature ya. Kita selalu menghindari implementasi yang kompleks karena itu resikonya tinggi sekali. Start from the very simple one aja untuk yang pertama. Ya. Waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis. Terima kasih Mas Reski atas sharing dan materinya. Mungkin kita akan lanjut minggu depan ya. Yes. Minggu depan apakah itu Mas Reski bisa hadir di sini atau enggak belum tahu juga ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti minggu depan kelasnya seperti biasa ya. Hadir seperti biasa di sini. Cuma enggak Mas Reskinya nggak bisa hadir. Jadi pakai Zoom gitu. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran Mas Reski. Mungkin bisa jika ada keperluan atau lanjut kerja gitu ya. Siap. Thank you semua ya. Semoga bermanfaat.